membaca, kemudian nanti meminta kisi-kisi kepada Bapak Ibu guru supaya kalian mendapatkan kemudahan, dan tentunya dengan berdoa ya. Jadi ikhtiar itu harus disertai dengan doa. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kalian akan mempelajari materi. Bisa terlihat di situ? Apa itu? Mengembangkan teks prosedur. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu ingin bertanya, minggu kemarin kalian juga sudah mempelajari materi yang sama, yaitu teks prosedur. Ya, sudah mempelajari teks prosedur. Masih ingat teks prosedur itu apa? Teks yang berisi kalau kalian mempelajari tentang teks prosedur, pengertiannya, kemarin juga kalian sudah menganalisis teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang mengembangkan teks prosedur. Baik, coba diperhatikan, di situ ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Bisa tolong dibacakan yang keras, Mbak Atifah. Kompetensi dasar 4.2 mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan bahasaan. Indikator 4.2.1 menyusun teks prosedur sesuai dengan isi dan faedah kebahasaan yang bermanfaat tanggung jawab. Setelah mengembangkan teks prosedur, peserta Menyusun teks prosedur. Jadi nanti kalian akan mengumpulkan informasi mengenai langkah menyusun teks prosedur, baik melalui buku paket yang kalian punya maupun dari materi yang akan Ibu sajikan. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Jadi nanti kalian akan mendesain perencanaan proyek, akan menentukan, akan membuat teksnya itu apa saja, teks prosedurnya itu apa saja. Kemudian menyusun jadwal pembuatan teks prosedur. Kemudian memonitor perkembangan proyek. Jadi nanti tugasnya Ibu, kalian akan dimonitor seperti apa, apakah sudah selesai atau belum, atau ada menguji hasil. Nah, menguji hasil di sini ada sudah mempresentasikan teks prosedur. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Nanti kita akan bersama-sama ya mengevaluasi. Karena ini Ibu punya contoh teks prosedur. Nah, apa judulnya? Prosedur membuka rekening bank. Nah, prosedur membuka rekening bank. Ini adalah judul. Nah, kemudian di bawahnya ada apa saja? Lalu isilah formulir permohonan tersebut sesuai pungutannya. Di atas ada judul, terus di bawahnya ada apa itu namanya? Langkah. Ya. Jadi kalian tapi kalau membuat seperti ini, terus sudah membuka rekening bank, apakah kita memerlukan alat? Tidak selalu. Jadi boleh langsung ke langkah. Ya, jadi kemudian untuk berikutnya membuat slide. Nah, kamu tahu slide? Tahu. Itu biasanya mainan anak-anak, ya, mainan anak-anak yang biasa dijual untuk kebutuhan anak-anak bermain. Ternyata anak-anak juga bisa membuat slide sendiri, ya, dengan cara yang pertama judulnya adalah membuat slide. Kemudian slide termasuk jenis mainan yang paling disukai oleh anak-anak. Slide ini berupa adonan seperti lilin yang dapat dibentuk sesuai keinginan. Kamu dapat membeli slide di toko mainan ataupun membuatnya sendiri di rumah. Ini namanya apa? Pernyataan umum. Nah, kemudian di bawahnya pernyataan umum ada apa saja? Yang paling lengkap yang mana? teks yang Betul, bahasa Z itu bukan untuk bahasa Z. Nah, kita sekali ya. Jadi yang lengkap adalah yang kedua, gitu ya. Jadi kalian nanti akan mengembangkan teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Strukturnya tadi kalian sudah tahu ya, terdiri dari judul, kemudian pernyataan umum, lalu alat dan bahan,
supaya lebih memudahkan kalian. Nah, kalau sudah, sekarang ibu bagikan LKPD. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, baik, sudah dapat semua. Sekarang kalian cermati, kalian baca ya. LKPD-nya itu LKPD keterampilan. Nah, di sini menggunakan teks prosedur. Mbak Nadia, coba dibaca Mbak. Petunjuk mengerjakan tugasnya. Apabila sudah membacakan, selanjutnya kalian bisa mengetik pada LKPD tadi. Bisa topik yang pertama yaitu ada apa saja? Yang terserahkan dikembangkan menjadi teks prosedur. Nah, setelah selesai nanti kalian bisa mempresentasikan. Ya, Ibu berikan waktu selama 1 jam pelajaran. Jadi selama 1 jam pelajaran kalian berdiskusi ya. Membuat teks prosedur gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Langsung kalian ambil selembar kertas, kemudian kalian siapkan alat tulis, kalian silakan untuk membuat. Ada pertanyaan? Silakan boleh ditanyakan. Mania sudah sampai mana? Ayo orang perempuan masa datang. Apa? Sama pada istilah sayur. Dan dalam perhatikan antara alat dengan bahan itu bisa dibedakan. Ada yang tahu perbedaannya apa? Alat dan bahan? Mbak Ismi? Yang keras Mbak Ismi? Kalau bahan? Itu kayak daging, kalau misalnya alat itu kayak buat masaknya. Iya. Berarti apa itu? Definisinya apa? Kalau bahan itu seperti halnya dengan daging, kemudian tepung, sayuran dan lain sebagainya. Kalau alat itu kompor, wajan, kemudian apa lagi? Pisau, talenan, ya. Nah, berarti apa? Kalau bahan itu yang diolah dengan alat ya, yang untuk mengolah alatnya tidak habis sekali pakai ya. Jadi harus dibedakan itu antara peralatan dengan bahan-bahannya. Sampai mana benar? Sudah. Diperhatikan lagi. Kalau sudah selesai, kalian bisa perhatikan kembali, ya. Disunting namanya, menyunting teks. Jadi supaya teksnya itu tidak ada kesalahan baik tanda baca maupun penulisan pada hurufnya, gitu ya? Ya. Tadi dengan menggunakan api besar sampai semuanya terlihat mengapung, kemudian angkat. Cara membuat kuahnya: 1 bidikan air, kemudian masuk. Ya, jadi Balita mengambil topiknya adalah cara membuat bakso. Ya, Dewi membuat bakso apa itu? Bakso sapi. Bakso sapi, ya.
Balintang 2 tadi? Sudah. Terdiri dari apa saja Balintang? 1 judul, pernyataan umum, alat dan bahan, kemudian tanggalan. Ya. Jadi sudah lengkap semuanya. Ya, beri tepuk tangan untuk Balintang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kalian sudah melakukan presentasi. Kemudian sekarang adalah evaluasi dari teks. Kemudian dari teks yang kalian buat, teksnya apakah sudah sesuai dengan topik atau belum? Ya, tadi ada contoh teks yang dibuat oleh Mbak Nabila, oleh kelompoknya Mbak Nabila. Di situ pada prosesnya ini ada tahapan yang tidak disertakan, ya. Jadi tahapan dalam teks bahasa yang digunakan. Nah, kaidah bahasa yang digunakan kalian bisa berdiskusi. Tadi kalian sudah melakukan diskusi ya dengan teman, lalu sudah menuliskan juga. Ada beberapa pertanyaan juga yang tadi kalian tanyakan, misalkan untuk menghaluskan buku itu menggunakan alat apa namanya. Nah, kalau kalian biasa menyebutnya dengan apa? Cobek. Masih ada yang percaya diri, ada yang mungkin malu, ada yang mungkin grogi ya. Nah, itu wajar saja karena kalian berbicara di depan. Ini tidak mudah memang ya. Jadi butuh percaya diri yang bagus, yang baik ya. Untuk penggunaan bahasa Indonesianya belum maksimal. Jadi kalian harus memaksimalkan mungkin penggunaan bahasa Indonesia. Saya ibu masih mendengarkan bahasa-bahasa Tegal yang umumnya atau yang biasa kita gunakan. Nah, itu ya. Jadi harus menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap bahasa Indonesia. Itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, Mbak Setia, yang keras suaranya Mbak Setia. Apakah teks prosedur harus disusun? Ya, pertanyaan dari Mbak Setia bagus sekali ya. Jadi Mbak Setia bertanya, apakah teks prosedur itu harus disunting? Nah, tadi kan memang ada proses menyuntingnya ya. Mulai tanda bacanya, penulisan huruf kapitalnya harus disesuaikan dengan E, Y, D. Itu ya Mbak Setia ya. Bisa dipahami? Dan pada pagi hari ini kita sudah mempelajari apa saja, anak-anak? Membuat atau langkah-langkah menulis teks prosedur ya. Tadi yang pertama menentukan topik ya, menentukan topik dulu. Buat ke ya, ya mengembangkan teks prosedur tadi. Maka lalu sudah selesai ya. Pertemuan yang akan datang materinya adalah teks eksplanasi ya. Untuk eksplanasi kalian bisa baca-baca. Kalian kasih atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Kita bisa berjumpa lagi melakukan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Pagi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.